Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Hari ini kita dipertemukan kembali di bulan yang penuh keberkahan ini, di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita senantiasa bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya janjikan pada video sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Siapa saja orang yang diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan? Menurut ayat suci Al-Quran, hadis Rasulullah dan ijma para ulama, ada beberapa orang yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu adalah orang Islam, ya, orang Islam atau Muslim. Siapa yang telah berikrar dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib hukumnya dia berpuasa. Sebagaimana kita ketahui di dalam rukun Islam, ya, disantumkan bahwa sebagai seorang Islam kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ya, yaitu pertama kita harus syahadat kepada Allah dan Rasulnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat 5 waktu. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Keempat, mengeluarkan zakat dan berhaji bagi yang mampu. Jadi puasa adalah merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Maka kita yang mengaku sebagai orang Islam, kita wajib berpuasa. Wajib berarti harus, tidak boleh tidak, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Jadi yang pertama harus Muslim. Ya, kalau ada saudara kita di luar Muslim yang puasa, ya itu dipersilahkan juga. Tetapi di puasa Ramadan ini diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah akil balik. Pada waktu kita atau anak-anak kita mencapai usia akil balik, ya, akil balik itu berapa tahun? Ya, akil balik itu menurut Rasulullah, akil balik itu anak laki-laki berusia 15 tahun. Ya, kemudian yang perempuan berusia 9 tahun atau sudah ada tanda-tanda di akil balik. Kalau laki-laki sudah keluar, mohon maaf, spermanya, ya, maninya. Apakah itu secara langsung atau tidak langsung melalui mimpi? Ya, biasa dikenal dengan istilah mimpi basah. Bagi wanita atau perempuan itu ditandai dengan telah keluarnya darah haid. Nah, jadi ibu-ibu, kita jangan sampai ketinggalan momen-momen penting anak-anak kita. Kita harus tahu kapan anak kita sudah akil balik. Harus diperhatikan. Mohon maaf, jangan sampai kita lalai untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan syariat Islam, ya. Tetapi bukan berarti bahwa nanti kita menyuruh anak kita untuk puasa pada waktu usia akil balik, tidak.
Tetapi anak-anak itu sebagaimana sholat, Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita semua dalam hadisnya, anak-anak yang berusia 7 tahun itu sudah harus disuruh sholat. Apabila mencapai usia 10 tahun dia tidak sholat, maka boleh dihukum, boleh dipukul. Nah, begitu juga dengan puasa. Sebaiknya anak-anak kita itu pada usia-usia dini, usia-usia yang masih kecil ya, itu harus sudah dibiasakan untuk berpuasa. Tidak apa-apa kita iming-imingi dengan hadiah, tidak apa-apa. Itu untuk berikan motivasi, untuk berikan semangat kepada anak-anak kita untuk semangat beribadah. Insya Allah lambat laun setelah dia besar, dia menyadari, memahami apa makna daripada puasa itu. Dan saya pernah mendapati ada ibu-ibu, saya tanya, Bu, anaknya puasa tidak? Iya, dia bilang tidak puasa, Bunda. Kenapa? Kasihan anaknya, loyo ya, tidak bertenaga. Saya bilang begini, kalau sayang anak harus suruh puasa. Kenapa, Bu? Karena apabila anak kita tidak dibiasakan dengan syariat, tidak dibiasakan melaksanakan ibadah, suatu saat nanti dia akan menuntut kita. Suatu saat nanti dia akan menyalahkan kita. Suatu saat nanti akan menjadi masalah besar buat kita. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan agama kepada anak-anak kita, padahal tugas utama daripada orang tua adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi sejak dini anak-anak kita harus kita biasakan, harus kita latih untuk bisa mengenal, memahami dan mengamalkan syariat-syariat agama kita. Terutama sholat atau puasa Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Jadi kita setelah berusia akil balik atau anak-anak kita, keluarga kita sudah memasuki usia akil balik, maka wajib hukumnya untuk berpuasa. Bagaimana dengan anak-anak yang belum mencapai usia akil balik tetapi puasanya sudah bagus? Itu mungkin karena memang didikan orang tuanya yang luar biasa mengajarkan anaknya untuk beribadah puasa. Insya Allah semua amalan puasa yang dilakukan oleh anak-anak kita, keluarga kita, yang kita menjadi penyebab dia melakukan ibadah itu, semuanya akan mengalir ke rekening amal orang tuanya. Insya Allah waktu kecil kita dihadiahi dengan amalan-amalan puasa, amalan-amalan tadarus Al-Quran, amalan-amalan sholat yang pada waktu itu belum diwajibkan. Dia hadiahi kita dengan pahala-pahala yang mereka lakukan. Setelah besar nanti kita akan memperoleh satu hadiah istimewa, yaitu apa? Doa dari anak-anak kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita lalai mendidik anak-anak kita agama. Yang ketiga yaitu berakal. Ya, berakal maksudnya orang yang memiliki akal sehat, ya, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mohon maaf, orang yang terganggu jiwanya itu tidak wajib untuk puasa, ya. Ada orang terganggu jiwanya, mohon maaf, ada saudara kita yang di jalan itu ya, terganggu jiwanya, ya, gila, itu tidak wajib puasa. Ya, ada anak kita, mohon maaf ya, yang mungkin mengalami keterlambatan ujian dari Allah, keterlambatan mental, ya, tidak bisa membedakan mana baik mana buruk, ya, mungkin kalau sudah ada kategori yang agak parah, maka tidak wajib hukumnya puasa. Ya, jadi kenapa? Karena akalnya yang tidak sempurna, ya, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Siapa lagi? Orang-orang yang sudah tua, sudah pikun. Nah, orang pikun tidak diwajibkan untuk sholat, ya, tidak diwajibkan untuk sholat. Bahkan kalau dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan kalau ada orang tua kita yang pikun dan tidak berpuasa, tidak wajib dibayarkan fidyah. Kenapa? Karena memang sudah tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa. Selanjutnya adalah mampu berpuasa. Ya, mampu berpuasa.
Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mampu berpuasa berarti orang yang dalam keadaan sehat. Orang sehat wajib hukumnya berpuasa. Ya. Nah, atau ada orang yang sakit tetapi dia mampu berpuasa. Jangan mentah-mentah sakit, oh saya enggak puasa, kenapa sakit? Iya, ditanya sakit apa? Sakit gigi. Atau kenapa? Atau mungkin bisul, atau mungkin panu. Nah, kalau ini berarti penyakit-penyakit seperti itu tidak disyariatkan untuk tidak berpuasa. Jadi maksudnya penyakit yang apabila orang melakukan ibadah puasa menyebabkan penyakitnya bertambah-tambah, maka itulah yang dimaksud orang yang tidak wajib berpuasa. Nah, kalau Anda sehat atau Anda kurang sehat tapi boleh bisa berpuasa, ibu-ibu hamil tidak selamanya orang yang hamil itu tidak berpuasa. Bahkan sebaiknya dalam kehamilan seseorang itu kita mendidik janin kita dari dalam rahimnya, dari rahim kita itu yang ada di rahim kita itu untuk bisa sejak dini memperkenalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuat, kalau mampu, tapi pada saat kondisi Anda tidak mampu, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah mukim. Apa yang dimaksud dengan mukim? Yang dimaksud dengan mukim adalah berdiam di satu tempat. Maksudnya tidak sedang musafir, tidak sedang melaksanakan perjalanan yang melelahkan. Nah, kalau kita sekarang ini di zaman sedang adanya pandemi virus corona, boleh dikata sebagian besar yang tadinya aktivitasnya di luar pada waktu Ramadan yang lalu sudah di rumah semua, stay di rumah, berarti tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Puasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Kata Rasulullah, puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Ya, nah, siapa yang berpuasa satu hari ikhlas karena Allah, maka akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 musim. Kata Rasulullah. Dan juga Bapak Ibu yang dan saudaraku yang dirahmati Allah, puasa itu menghapus dosa. Ya, menghapus dosa kita yang lalu. Jadi berpuasalah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, karena saya yakin tidak satu pun di antara kita yang tidak punya dosa. Kita semua selalu bergelimang dengan dosa. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Kita isi Ramadan ini dengan ibadah semaksimal mungkin. Ya, mudah-mudahan buku amalan kita di Ramadan ini dipenuhi dengan ibadah-ibadah dalam rangka mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktu kita dipertemukan oleh Allah kembali di yaumil kiamat, kita akan bangga memiliki buku yang penuh dengan amalan-amalan ibadah. Jangan sampai di akhirat nanti kita akan menyesal. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan Ramadan yang Allah berikan pada kita tahun ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan Ramadan yang sudah kita masuk di dalamnya. Karena tidak semua orang diberikan nikmat untuk bisa merasakan nikmatnya Ramadan ini. Ya, kita beribadahlah, kita puasalah semaksimal mungkin. Kita beribadah, sholat sunat diperbanyak, baca tadarus Al-Quran, bersedekah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Ramadan ini tidak akan pernah kembali lagi. Apabila Ramadan ini berakhir, Idul Fitri nanti tidak akan pernah lagi kita bertemu dengan Ramadan ini. Tahun depan bagaimana? Tahun depan itu Ramadan tahun 2021 atau 1222 Hijriah. Berarti tahun Ramadan 1221 Hijriah itu tidak akan pernah kembali lagi. Maka maksimalkan, ya, usahakan beribadah yang terbaik. Mudah-mudahan ridho dan ampunan Allah senantiasa menyertai kita semua. Saya kira itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang siapa-siapa saja yang boleh tidak berpuasa dan bagaimana cara untuk menggantikannya. Jangan lupa di like, subscribe, dan semoga kita bertemu pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.